وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita akan membahas hadis Jabir ibn Abdullah yang masih di dalam bab jami' dari kitab Umdatul Ahkam yang disusun oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Adapun hadis Jabir ibn Abdullah yang dibawakan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kesempatan ini adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz ibn Jabal itu melakukan salat Isya itu 2 kali. Yang pertama ia salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua beliau pulang dan salat bersama dengan kaumnya. Kita membaca terlebih dahulu hadis Jabir ibn Abdullah ini. Qala al-Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah. Beliau seringkali salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya al-akhirah, salat Isya yang terakhir. Salat Isya yang terakhir itu kemarin sudah kita bahas di dalam bab al-mawaqit, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menegakkan salat Isya, beliau lebih menyenangi untuk mengakhirkannya hingga akhir malam, menjelang pertengahan malam. Isya al-akhirah ini maksudnya menjelang pertengahan malam, yang mana waktu tersebut adalah waktu di mana masyarakat Arab memerah susu unta mereka di malam hari, yang dinamakan dengan waktu atamah. Rasulullah SAW suatu ketika keluar pada waktu tersebut, dan ditanya kenapa kok sholatnya baru waktu tersebut, Rasulullah mengatakan apa? Innaha la waktuha, karena memang waktu Isya itu adalah menjelang pertengahan malam. Laula an asyqa ala ummati, kalau saja tidak menyusahkan umatku, maka Isya itu ditetapkan waktunya yang paling baik adalah menjelang pertengahan malam. Nah, di hadis ini disebutkan bahwasanya Mu'adz ibn Jabal sering melakukan salat Isya al-akhirah itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Mu'adz ibn Jabal posisinya itu adalah makmum, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam imam. Jadi mengikuti salat berjamaah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Setelah selesai, thumma yarji'u ila qaumihi, kemudian beliau pulang di perkampungannya, ila qaumihi, karena di Madinah pada saat itu perkampungan-perkampungan itu dihuni oleh masing-masing qabilah. Qabilah Bani Fulan di sebelah mana, qabilah Bani Fulan di sebelah mana. Itu mereka ada kampung-kampungnya sendiri. Kampung itu nanti disebut dengan darun. Jadi kalau antum sering melihat di dalam Al-Quran itu Darussalam, atau nanti
Darul Muttaqin, fala ni'ma darul muttaqin. Dar itu secara bahasa artinya majmu'atun minal buyut, kumpulan dari rumah-rumah. Kumpulan dari rumah-rumah tidak lain adalah kampung. Jadi perkampungan yang mana penghuninya itu anggota keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga. Nah, itu dar. Kumpulan dari dar, bahasa Arabnya atau jamaknya itu disebut dur. Di masa Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid fid-dur. Amara Rasulullah SAW bibina'il masajid fid-dur. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid di dur. Dur itu di perkampungan. Artinya tiap-tiap kampung hendaknya ada masjid. Hanya saja di masa Nabi SAW, masjid kampung, masjid perkampungan itu hanya dipakai untuk sholat 5 waktu. Adapun untuk sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, untuk sholat Jumat dilakukannya itu di masjid Nabi SAW. Adapun sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha dilakukan di lapangan. Nah, sebagian teman-teman mungkin ada yang menyangka kalau sunnahnya sholat Idul Fitri itu di lapangan, hingga sebagian teman-teman ada yang bersikeras nggak mau di masjid sama sekali gitu. Yang demikian ini hemat saya kurang tepat. Karena apa? Sebagian para ulama memandang bahwasanya Nabi SAW ketika mengerjakan sholat Id dengan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu di luar masjid, karena Masjid Nabawi tidak cukup. Karena semua qabilah yang ada di Madinah itu berkumpul semua dan masjid Nabi tidak cukup, hingga dilakukanlah di luar masjid, di daerah di tempat yang terbuka. Nah, ini yang menjadi illah atau sebab dilakukannya sholat Id itu di luar masjid. Nah, pada hari ini kalau misalnya ada suatu masjid yang memang luas dan mampu menampung jumlah orang banyak, maka diperkenankan untuk melaksanakan sholat Id dan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu di dalam masjid. Yang ini tidak mengapa. Nah, kembali kepada hadis ini, tsumma yarji'u ila qaumihi, dia pulang kepada kaumnya, fayusalli bihim tilkas shalah, beliau kemudian melaksanakan salat itu juga ya salat Isya. Dalam riwayat lain yang juga dibawakan oleh Al-Imam Muslim, Jabir ibn Abdullah mengatakan tsumma ya'ti masjida qaumihi, kemudian Mu'adz bin Jabal ini datang ke masjid kaumnya, fayusalliya bihim, kemudian beliau salat, fayusalli bihim, kemudian beliau salat bersama dengan mereka, mengimami mereka. Nah, artinya di sini Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma melaksanakan salat Isya itu dua kali. Salat Isya yang pertama bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menjadi makmum. Salat Isya yang kedua bersama dengan kaumnya dan beliau menjadi imam di tengah-tengah kaumnya. Dalam riwayat yang lain yang bukan dari Jabir ibn Abdullah, ada tambahan cerita bahwasanya Mu'adz ibn Jabal ketika mengimami kaumnya, faftataha bi surati Al-Baqarah, beliau memulai
dengan membaca surah Al-Baqarah. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, surah yang dibaca oleh Mu'adz ibn Jabal adalah surah Al-Baqarah. Fansarafa rajulun minhum. Kemudian salah seorang dari makmum itu karena panjang bacaan yang dibaca memisahkan diri dari barisan, dan kemudian orang ini sholat sendiri di belakang shaf. Setelah selesai sholat baru kemudian beliau pulang. Hal tersebut dilaporkan kepada Mu'adz ibn Jabal. Ketika dilaporkan kepada Mu'adz ibn Jabal, Mu'adz ibn Jabal mengatakan qad nafaqa. Ini orang ini udah munafik, memisahkan diri dari apa? Dari jamaah. Maka ucapan Mu'adz ibn Jabal ini sampai ke telinga orang yang dikatakan munafik ini, mengadulah kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, beliau ini sholat bersama engkau sudah mengakhirkan sampai tengah malam. Kami menunggu di kaum kami dengan penuh kelelahan. Setelah kami bekerja di ladang kami menunggu kedatangan dia untuk mengimami kami. Setelah dia datang, sudah nunggu beliau datang, beliau memulai untuk membaca surah Al-Baqarah dari awal sampai habis. Maka yang demikian ini kapan? Artinya mafhum yang dibalik ucapannya laki-laki ini, itu kapan waktu kami untuk istirahat kalau begitu? Di masjid kaum kami sudah menunggunya sampai tengah malam, begitu sholat kemudian beliau membacanya dengan membaca surah yang panjang, sementara kami memerlukan istirahat, dan karena besok harus bekerja kembali di ladang kami. Maka mengetahui hal ini, Rasulullah SAW menegur Mu'adz ibn Jabal. Ya Mu'adz, aturidu an takuna fattanan? Kamu ingin menjadi seorang yang membawa fitnah? Dalam redaksi riwayat yang lain, fattanun diulang oleh Nabi SAW, yang seperti ini fitnah, seperti ini fitnah, seperti ini fitnah. Itu kenapa? Fitnah ini kan dalam arti bahasa itu menguji dan menyeleksi, gitu loh. Nah, diambil dari bahasa Arab al-fatan, yaitu orang Arab dahulu menyebut aktivitas menyaring emas itu dengan istilah fatana. Dengan istilah fatana itu untuk menyaring emas. Jadi emas itu kan bercampur dengan tanah, bercampur dengan batu. Ketika dia ditambang, proses menyeleksinya hingga dia jadi emas, itu disebut fatana. Nah, yang namanya menyeleksi emas tentunya kan prosesnya itu lama. Andai kata si emas ini mungkin bisa berbicara, mungkin dia akan teriak kesakitan. Udah dipisah dari tanah, kemudian harus dipanaskan, dicairkan, dileburkan sampai dia dimurnikan emas sendiri, tidak bercampur dengan yang lain. Ini prosesnya fatana. Nah, kemudian orang Arab menjadikan suatu bala bencana yang menyusahkan, yang membuat seseorang itu gelisah dan lain sebagainya, dikatakan dengan fitnah. Sama seperti proses ketika emas itu harus dipisahkan dari yang tidak baik, gitu kan. Nah, ini Rasulullah SAW mengatakan Mu'adz ibn Jabal kalau melakukan seperti ini adalah fitnah. Nah, namun di sini fitnah dalam artian konotasi yang buruk. Maka jangan lakukan yang seperti ini. Idza ammamtan nas, kalau kamu mengimami orang-orang, Rasulullah menasehati dengan membaca
wasyamsi waduhaha, dengan semisal surah wasyamsi waduhaha. Nah, ini yang berkenaan dengan hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Nah, dalam kesempatan ini Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi hanya mengambil redaksi hadis yang kutipannya itu sampai mengulang sholat isya itu 2 kali. Pertama sholat bermakmum dengan Rasulullah, kemudian yang kedua sholat mengimami kaumnya lagi. Nah, berkenaan dengan hal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan keterangan penjelasan bagi hadis ini. Qala rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan fi hadzal hadithi jawazu salatil muftaridi khalfa al-mutanaffili. Hadis ini merupakan dalil bolehnya seseorang yang salat wajib salat di belakang seseorang yang salatnya sunnah. Dari mana ini? Lianna Mu'adzan kana yusalli al-fariidata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayasqutu farduhu. Karena Mu'adz ibn Jabal itu salat wajibnya, salat fardunya itu sudah dilakukan bersama dengan Rasulullah. Beliau bermakmum yang pertama kali tadi. Fayasqutu farduhu, maka kewajiban fardunya itu sudah gugur. Ketika Mu'adz ibn Jabal salat yang kedua, thumma yusalli marratan tsaniyatan biqaumihi hiya lahu tatawwu'un. Kemudian beliau salat untuk yang kedua kali, salatnya Mu'adz bin Jabal yang kedua kali ini hiya lahu tatawwu'un. Bagi Mu'adz bin Jabal nilainya itu adalah salat tatawwu', salat sunnah. Salat isya sama, salat isya 4 rakaat 2 kali tasyahud. Tapi apa? Nilainya di hadapan Allah bukan lagi nilai wajib karena kewajibannya sudah gugur. Yang kedua kali itu dianggap salat yang nilainya tatawwu'. Walahum fariidatun, tetapi bagi makmumnya Mu'adz bin Jabal yang ada di kampungnya nilainya faridah. Nah, yang demikian ini artinya kan yang makmum salatnya salat wajib, imamnya salatnya salat sunnah. Wa qad jaa hakadha musarrahan bihi fi ghairi Muslim. Yang demikian ini telah disampaikan dalam berbagai riwayat secara tegas di luar Sahih Muslim, fi ghairi Muslim, yaitu di luar Sahih Muslim. Wa hadza jaizun 'inda Syafi'i rahimahullah. Yang seperti ini bagi mazhab Imam Syafi'i boleh dilakukan. Artinya apa? Bagi seseorang yang sholat fardu tapi imamnya niatnya itu niat sunnah. Perbedaan niat antara imam dengan makmum itu di dalam mazhab Syafi'i boleh. Asalkan apa? Asalkan sholatnya satu jenis. Maksudnya satu jenis itu gimana? Tidak ada tambahan-tambahan rukun yang lain. Contoh tambahan rukun yang lain seperti sholat gerhana. Kan di dalam 1 rakaat dilakukan dua ruku, hingga yang demikian ini tidak sejenis. Maka tidak bisa makmum di belakang itu sholat isya, misalnya pas gerhana bulan setelah sholat maghrib, gitu kan, imam langsung mengimami sholat sunnah gerhana, karena gerhananya terjadi di antara waktu maghrib dengan isya. Ketika imam sholat, gerhananya kan belum selesai, imamnya bacanya surahnya panjang gitu. Ternyata waktu isya sudah masuk, ada makmum dari luar masuk, aku bermakmum dengan imam, sholatku sholat isya, bukan sholat gerhana. Ini tidak diperkenankan karena apa? Beda jenisnya. Yang satu punya
dua rukuk dalam satu rakaat, sementara sholat isya itu punya satu rukuk di dalam satu rakaat. Akan tetapi nanti sholat yang lain ketika jumlah rukuk dan sujudnya itu sama, maka diperbolehkan makmum itu melaksanakan sholat wajib dan imamnya itu sholat sunnah.